sudah pergi sana. Ikuti saja Yesus yang kamu mau itu, yang kamu buat-buat menurut akal-akalmu sendiri. Yang kamu ciptakan menurut filsafat kosongmu sendiri, yang kamu tafsir secara bebas dan liberal itu. Ya, Galatia 1:8 jangan lupa dibaca. Saya mungkin perlu mengajak semua orang Kristen, secara khusus generasi muda dalam kekristenan, untuk lebih berhati-hati dalam mendengarkan dan juga memberikan pengajaran mengenai iman kekristenan. Saya tahu generasi muda di seluruh dunia di masa kini merupakan generasi muda yang cenderung berpikiran liberal, sehingga pola pikir dan juga mindset yang liberal itu mulai memasuki ranah religi. Dan secara khusus di dalam iman kekristenan itu pun telah terjadi. Dan salah satu contoh dan buahnya adalah kekristenan progresif. Kekristenan progresif ini merupakan kekristenan yang liberal. Ya, mereka sampai kepada kesimpulan bahwa di luar Yesus Kristus ada keselamatan. Nah, kitab suci telah menubuatkan bahwa menjelang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu akhir zaman, akan banyak tampil pengajar-pengajar sesat, di mana ajaran-ajaran mereka adalah ajaran-ajaran manusia, filsafat kosong, yang ditujukan hanya untuk menyenangkan telinga manusia, bukan untuk mewartakan kebenaran kerajaan Allah. Jadi berhati-hatilah kepada kekristenan progresif ini, karena ini merupakan buah dari pengajaran-pengajaran sesat yang telah dinubuatkan oleh kitab suci. Dan contoh yang paling mutlak itu adalah bahwa mereka menyediakan ada keselamatan di luar Yesus Kristus. Kekristenan progresif berpikir bahwa mereka merupakan kekristenan dengan wajah dan rupa yang sempurna. Dengan definisi palsu bahwa Tuhan adalah kasih, maka saya bisa ya. dengan definisi palsu bahwa Tuhan adalah, gue udah tahu arahnya kemana. Sekarang gini ya, gue nih Andre Rampe, gue baru mulai berani ngomong gini ya, karena gue udah mumet juga sampai banyak lah, pokoknya banyak gue belajar dari cuman satu sumber bagus, Ronald Frank ya. Cuman untuk Alkitab gue tafsir sendiri. Untuk merubah gue tuh diri gue sendiri sih, gue terinspirasi dari dia. Nah terus yang gue mau kasih tahu gini, tadi gue baca Galatia 1:8 itu tentang terkutuklah, intinya orang yang memberitakan Injil berbeda, udah itu aja. Oke, gue tahu. Gue udah nonton nih sebenarnya video ini tadi. Sebelumnya gue mau kasih tahu, agak berat ya ngomongin ya. Gimana ya? Ya, untuk satu bukan kasih yang menyelamatkan ya. Memang hukum terutama kasih Allah sama kasih manusia ya. Cuman gini, di samping itu juga dia ngomongin Markus 16 ayat 16 kalau nggak salah ya. Pokoknya intinya siapa yang percaya dan baptis dia akan selamat, yang nggak percaya akan dihukum. Nah sekarang gini, gua di kitab Advent nih, ini kitab Advent, khusus Advent. Ini Advent nih, gua orang Advent nih kemarin ya. Di sini udahlah, gua juga nggak memihak sama Advent, gua netral. Perintah Tuhan tuh bukan hanya dibaptis gitu, bukan hanya kasih, tapi harus sahabat gitu kata Advent. Nah sekarang gini, gue bukan mengadu domba, bukan memanas-manasin. Gini, mikir, perintah Tuhan itu ada juga harus sahabat. Nah balik lagi, pasti harus sahabat. Oh itu perjanjian lama gitu. Di perjanjian baru juga ada, Yesus beribadah hari Sabat. Kenapa lu mbak kasih, maka setiap orang yang mengasihi pastilah diselamatkan atau masuk surga. Masuk surga itu kalian itu harus ikuti perintah kata Tuhan dong. Kalau kamu mengasihi aku, berarti kamu akan menuruti segala perintahku, kata Yesus. Di ayat mana gue nggak tahu, pokoknya ada di Matius, Injil, Markus atau Lukas, gue nggak tahu, pokoknya di situ lah, kan dia saling terhubung sama kan. Nah pertanyaannya, lu gereja sahabat gak? Nah gereja sahabat Sabtu gak? Pasti beda lagi, lu bakal punya argumen lagi. Kristen gua itu Kristen metal atau Lutherian ya kan, semua dari Lutherian. Oh berarti lu gak ikut Yesus. Gampang kan orang Advent bilang ke kalian. Makanya pada dasarnya udah toleransi aja. Mau Kristen progresif kek terserah dia. Mau lebih dalam lagi nih gua kasih tahu, surga kalian tuh macam-macam. Ada, semua surga itu ada servernya masing-masing. Mengutip dari Dwayne the Great Whiter Search, ada 5 nih lapisan tubuh, ada 6 lapisan kehidupan.
Dan ini relate ke segala macam ilmu tertinggi dimanapun, Buddha, Hindu, dan Islam, Tauhid. 7 langit, lagi ketujuh ya kan, pernah denger kan? Apa itu 5 lapisan tubuh manusia? Apa itu 6 lapisan itu kehidupan tubuh kehidupan alam semesta? 5 tubuh kita dan 5 tubuh alam semesta, 6 tubuh alam semesta. Satu, fisik, astral, memori, mental, etrik. Lu tahu gak surga lu letaknya di mana? Surga lu tuh ya orang Kristen, orang-orang Samawi, letak orang Buddha sampai orang apa aja. Letaknya tuh di mana? Letaknya di alam astral sama alam mental. Nah, lu tuh yang apa, memori itu isinya banyak, perpustakaan indah. Dia tuh mencatat semua kehidupan di situ. Perpustakaan paling canggih atau yang disebut dengan Akashic Record. Ya. Nah, kalau yang Yesus bilang kertak gigi itu di alam bawah, Hades, atau di dunia astral. Ya. Kalian bisa akses kok kalau lagi demam, kalian bisa akses kok itu kalau lagi trip. Gitu. Nah, udah lanjut lagi deh. Gue patahin nih, setiap argumen gue bisa patahin semua. Peduli mereka beriman atau tidaknya kepada Tuhan kita Oh ya, Yesus by the way, gue Kristus. bukannya mau patahin atau untuk jelekin ya, karena gue juga masih doa dalam nama Yesus, darah Yesus jika tubuh jiwa dan roh saya, untuk menangkal serangan santet atau serangan setan atau kecemasan gue sendiri. Gue udah alami itu semua, dan itu works karena gue dari kecil kan alam bawah sadar gue, apapun yang diisi di bawah ini perlahan nih, gue menjadikan Yesus itu sahabat gitu. Jadi gue masih berdoa sama dia sebagai Tuhan, karena gue juga Tuhan sebenarnya. Gue bukan ngaku Tuhan, gue Tuhan, maksudnya gue bagian dari Tuhan, Tuhan kecil gitu. Nah, pasti ini gak setuju juga, banyak yang gak setuju, tapi pada dasarnya kita jiwa itu, Yesus pun sebenarnya manusia spesial. Kalau kata orang Islam, dia nabi yang gak layak untuk kita sembah selain Allah. Nah, itu gue ada setuju juga, setuju, agak mirip-mirip kayak gitulah. Nah, jadi panjang lebar kan, semua itu panjang lebar, ada argumennya. Coba kita Tapi dengar. mereka lupa, Tuhan Yesus Kristus yang agung dan mulia itu pernah bersabda bahwa hukum yang terutama adalah kasihi Allahmu dan juga kasihi sesamamu manusia. Apa sebenarnya kasih kita kepada Allah? Kasih kita kepada Allah adalah mengikuti perintah-perintah Nah, Kristus gua yang udah bilang. merupakan gambaran Sang Bapa Allah kita yang esa menurut Kolose 1 ayat 15. Dan perintah Kristus dapat kita... Jangan nanya Kolose dong. Kan gue udah bilang Yesus itu mau kita itu apa? Maunya kita itu ini loh, menutup segala perintahnya. Tapi kenapa banyak yang gak harus sahabat? Ya. Jadi balas lagi orang yang gereja hari Minggu, oh enggak, berat lah pokoknya di pembahasan, makanya kata gue berat kalau ngomong gini. Oh enggak, yang penting itu hari Pentakosta gitu, Roh Kudus, makanya orang ngatain nggak ada Roh Kudus. Nah, udah bebas lah lu memilih agama. Temukan dalam Matius 28 ayat 19 bahwa masing-masing dari kita harus memberi diri untuk dibaptis sebagai tanda materai bahwa ke dalam kerajaan Allah. Jangan kamu mengimani Yesus Kristus yang lain, yaitu Yesus yang palsu yang tidak mendatangkan keselamatan melainkan membinasakan hidupmu dan juga saudara sekitarmu yang kamu implikasi dan juga afeksi mengenai pikiran-pikiran yang liberal itu. Sebenarnya gini, bukan pikiran liberal ya. Ini semua tentang kita loh, kita hidup itu dari nggak tahu apa-apa jadi tahu gitu, dan kita udah nggak bakal tahu juga gitu. Jadi ya selama perjalanan ini enjoy lah ya di tubuh fisik ini. Gue bukan terlalu kami, tapi gue akan nyaman ya begini gitu, karena ya gue tahu kehidupan seperti itu gitu. Ada 5 lapisan kehidupan, dan ada Yesus yang menyelamatkan gue. Benar, kesimpulan Allah itu kasih. Jadi seperti itu.